Halo semua. Halo. 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 Masih pagi jadi masih pagi. Temennya. Jadi suaranya bisik-bisik baru bangun bobo. Kocos. Siapa? Bapak jadi. Kayung masih Bu. Vanessa. Si bobo. Tuh. Halo. Halo Vin Fei. Ada Android Blue. Moi. Yuni Lestari. Tiara. Mana? Halo semua. Hai Linda. Hai. Gambar yang merah mana? Ini das. Ya. Das punya Mama. Sabar ya. Ini loh Mama punya sos. Gigit. Oh gitu. Gigit. Coba gigit. Punya. Telan. Wait. Oke, sudah waktunya. Jadinya kita akan mulai semuanya. Jadi saya unmute dulu selama gathering pada malam hari ini. Nanti kalau yang ada misalnya di tengah-tengah gathering ada sharing atau ada yang mau disampaikan atau sabda pengetahuan itu bisa ditulis di kolom chat dulu, nanti akan saya bacakan di akhir gathering pada malam hari ini. Oke, Bu Desi silakan. Halo, shalom, selamat malam. Selamat malam, Om Yopi dan Tante Ivon. Selamat malam Pak Budi, selamat datang Bu Mutiara. Kemudian ada Android Blueprint. Ada Ibu Yuni Lestari, apa kabar? Pras, Mbak Rina. Hari ini kita bersyukur sekali karena ada Om Yopi sama Tante Ivon yang akan membawa firman pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita bersyukur bersama atas penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami ini. Kita bersyukur bahwa dalam situasi yang sulit pun Tuhan tetap menyertai kita semua. Mari kita mulai gathering hari ini dengan lagu Bersyukurlah. Na 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 na.
berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas bumi dan di dalam samudra. Tanganmu ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas bumi dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya tak selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Ya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena penyertaan-Mu dalam hidup kami. Di saat-saat kami suka, di saat kami duka, Engkau datang untuk kami dan menemani kami. Bahkan kami tidak merasa bahwa Engkau telah hadir untuk kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ada untuk kami saat ini. Kerinduan kami datang ya Tuhan, kami ingin mendekat dengan-Mu. Kiranya ya Tuhan, selama ini banyak hal yang mendukakan hati-Mu. Kami menyadari banyak kesalahan kami. Kami menyadari banyak dosa-dosa kami. Kiranya ya Tuhan, pandanglah kami dengan mata belas kasih-Mu, dan tambahkanlah pula kerahiman-Mu di dalam hati kami, supaya kami mengakui segala dosa kami. Kiranya curahkanlah rahmat-Mu, rahmat pertobatan dalam diri kami, supaya kami dapat membuang dosa kami dan berjalan menurut firman-Mu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci atas dosa-dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu tidak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk anak-anak di komunitas kami. Anak-anak yang Kau titipkan kepada kami, keluarga-keluarga di komunitas kami ini ya Tuhan. Kami persembahkan anak-anak kami. Ya Yesus yang Maha Baik, kami datang kepadamu dengan mempersembahkan semua anak-anak di dalam komunitas kami maupun di luar komunitas kami ya Tuhan.
Biarlah hari-hari mereka penuh dengan sukacita di dalam kasih-Mu. Teguhkanlah hati mereka bahwa Engkau adalah Allah yang sangat baik bagi mereka. Berkatilah mereka saat-saat mereka saat ini harus belajar dengan online, Tuhan. Begitu sulit dan rumit bagi mereka. Semoga anak-anak ini selalu di dalam pergaulan yang baik dan selalu dalam kasih setia-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh anak-anak ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu, dan tulislah nama anak-anak ini di dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anak-anak yang Kau berikan pada kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan pujian dan penyembahan kerinduan kami yang sudah cukup lama kita bersatu hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jadikan aku indah. Ya Allah Roh Kudus, kami membuka diri padamu. Bawalah kami bersamamu untuk bisa menyembah dan memuliakan Allah di surga. Biarlah seluruh jiwa kami menyadari bahwa menyembahmu adalah keselamatan dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami ingin menyenangkan hatimu, kami ingin mempersembahkan diri kami kepadamu dalam segala kerinduan kami. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Hajatku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku.
Begitu besar Engkau ya Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our Ini kami Tuhan, ini kami membuka hati kami agar Roh Kudus bisa bekerja dalam hati kami. Tuhan datang pada kita, walaupun bagaimana besarnya masalah yang kita hadapi, bagaimanapun besarnya dosa yang kita punya, Tuhan tetap menunggu kami. Ya Tuhan, dengan iman kami menanggapi kasih-Mu. Allah Roh Kudus, bantulah dan bimbinglah kami untuk bisa menjadi hamba yang mampu mendengarkan segala firman yang Kau berikan kepada kami, sehingga dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kami bersyukur bahwa
Om Yopi dan Tante Ivon datang untuk kami, menjadi saluran berkat-Mu untuk menghantarkan kami kepadamu lebih dekat lagi. Kiranya berkatilah Om Yopi dan Tante Ivon dalam menyampaikan firman yang Kau berikan pada kami. Curahkanlah rahmat dan karunia-karunia yang mereka butuhkan, sehingga pengajaran ini boleh berjalan dengan baik dan meneguhkan hati kami. Semuanya ini kami panjatkan melalui Tuhan pengantara kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom Om. Shalom. Ini kenapa jadi dekat? Hai, luar biasa. Ya, kita sudah muji menyembah. Suara saya cukup jelas? Cukup jelas, Om. Terima kasih, Chris. Ya, saya melihat kalian sebagian sudah berkeluarga, betul? Sebagian belum. Ada yang belum? Nah. Jadi, kalau lihat zaman sekarang, orang semua pada pakai masker. Saya mikirin kalau yang lagi mau naksir, bagaimana ya? Ada maskernya kayak gitu, bagaimana tuh? Kasihan deh. Ya, makanya bahasa Belandanya begini, kasihan deh lu. Bagi yang lagi mau naksir, bagaimana sudah pakai masker begini? Cari maskernya yang bagus, Om. Yang ada bordirnya. Saya tadi maskernya agak nakal saya. Kalau saya pergi di Jakarta ini, di dalam mobil kan harus pakai juga kan. Agak nakal saya. Ini bukan mau ngajarin dan nggak boleh diikutin kecuali saya aja ya. Itunya maskernya saya lobangin juga di situ. Jadi maksudnya, kenapa saya jangan ngap-ngapan di dalam mobil sendiri. Ya. Nah, dalam COVID ini disuruh berjemur. Bisa lihat nggak tuh, muka saya lebih hitam daripada rambut saya sekarang. Karena berjemur terus. Coba lihat. Kelihatan nggak? Muka saya, kulit saya lebih hitam daripada rambut sekarang. Kalau si Chris ini kan lebih putih mukanya daripada rambut. Ya, Chris? Iya, Om. Bener, Om. Iya, ya. Saya lebih hitam mukanya daripada rambut sekarang. Ya. Nah, kalau berbicara terobosan, tema kita ya, bagaimana terobosan kita. Bagaimana terobosan zaman now. Sekarang saya balik dulu selangkah ke belakang. Zaman Yeremia, tahun 585 dia menulis buku ini, kitab Yeremia, itu berisi macam-macam nubuat yang berurut-urutan nubuatnya. Berurut-urut nubuat. Tahun 585 dia menulis sebelum Masehi. Zaman itu orang Israel waktu itu bergumul terus dengan dosa. Bergumul dengan dosa. Dosa penyembahan berhala paling tidak disukai Tuhan. Penyembahan berhala, kemudian kefasikan, ketidaktaatan. Kemudian Yeremia zaman itu bernubuat, kamu ini akan masuk dalam cobaan yang berat. Apa itu cobaan beratnya? Akan menjadi budak. Waduh, orang pilihan kok jadi budak. Ya, orang pilihan mau jadi budak. Sehingga dalam Yeremia 17 ayat 5-8 bunyinya demikian. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di rumah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan
akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ada dua macam orang. Yang mengandalkan kekuatan sendiri, masuk pada kehancuran. Tidak diberkati. Tapi yang mengandalkan Tuhan diberkati. Itu terobosan yang zamannya Yeremia, di mana Yeremia minta supaya semua andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Nah, kalau zaman sekarang ini, bagaimana Tuhan kehendaki pada kita? Terobosan rohani dan terobosan kehidupan sehari-hari. Untuk terobosan rohani, Tante Ivon akan bawakan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, kita nantikan yang satu ini. Yeah! Shalom. Kita akan Shalom, masuk dalam firman Tuhan sesuai tema, yaitu 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita sudah berapa bulan nih dalam masa COVID ya, masa PSBB. Di sini PSBB lagi sampai Oktober nanti di Jakarta. Selama 6 bulan kita sudah masuk dalam masa COVID dan kita sungguh-sungguh banyak yang mengalami masalah. Ada yang di PHK, ada yang gajinya diturunin, ada yang nggak ada pekerjaan, ada yang usahanya jatuh, ada yang meninggal, ada yang sakit. Begitu banyak hal-hal yang kita alami selama ini. Tetapi apa yang firman Tuhan tadi katakan? Pencobaan yang kau alami adalah pencobaan yang biasa. Waduh, kalau kita pikir-pikir, Tuhan ini nggak biasa loh. Ya, nggak pernah seumur-umur dan juga di seluruh dunia tidak pernah terjadi hal seperti ini. Seluruh dunia dilanda oleh COVID-19. Tidak pernah. Mungkin ada MERS, ada flu burung, flu apa, tapi tidak seluruh dunia. Tetapi kita lihat, apa yang Tuhan inginkan ketika pencobaan itu terjadi di dalam hidup kita. Kita belajar ada 4B. B yang pertama yaitu kita harus sungguh-sungguh berserah. Kenapa berserah? Karena dikatakan bahwa pencobaan itu biasa. Walaupun kita rasanya tidak biasa. Tapi Tuhan bilang itu biasa. Lalu kita katakan, Tuhan, kalau ini memang pencobaan biasa, ya aku jalani aja. Aku berserah saja. Karena memang kita tidak bisa apa-apa kan. Di dalam masa COVID ini kita tidak berdaya apa-apa. Karena kita semuanya harus tidak boleh keluar rumah. Ya, harus berjemur aja. Makanya tadi Om Yopi bilang, dia udah jadi rambutnya lebih hitam. Kulitnya lebih hitam daripada rambutnya. Jadi karena banyak berjemur. Tetapi kita lihat, kita harus berserah. Apapun yang terjadi kita harus berserah. Kami juga mengalami. Kami kan usaha travel, sehingga travel juga mati suri, ya, nggak bisa apa-apa. Tidak ada keberangkatan, tidak ada, pokoknya semua nggak ada yang jalan, tutup semuanya. Tetapi ketika kami jalani, dan Tuhan katakan itu pencobaan biasa. Ketika baru sebulan, 2 bulan, kami katakan ya biasa, nggak apa-apa. Karena dipikir sebentar lagi juga selesai COVID-nya. Ternyata tidak selesai-selesai. Dan sampai saat ini, kita tidak tahu sampai kapan COVID ini. Dan akhirnya kami berdoa, Tuhan, kami harus buat apa? Karena dalam masa seperti ini kan tiba-tiba mau usaha kan kayaknya mustahil ya. Tetapi tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Akhirnya ketika kami berdoa, Tuhan pakai anak-anak di kantor. Bahwa mereka katakan, Mbak Yola bikin makanan aja. Akhirnya kami buat makanan. Jadi kami jualan makanan, masakan Manado.
kami jalani saja. Walaupun kami belum pernah jalani itu, tetapi kami jalani saja apa yang kami bisa lakukan. Jalani, akhirnya anak saya, Yola, dia berdoa, Tuhan, travel nggak jalan, apa yang harus kami lakukan? Tuhan kasih lagi, yaitu buat virtual tour. Ya, walaupun tidak bisa tour ke sana, tapi Tuhan kasih yang virtual, yang kita bisa lihat di Zoom, ke Israel dan ke Eropa, soal tentang ziarah. Tuhan berikan itu lagi, sehingga semua juga bisa berjalan. Karena kami tidak ada pemasukan sama sekali, sementara kami harus bayar orang-orang kerja, ya, orang-orang di kantor, orang-orang di dapur, itu kami harus bayar. Tetapi Tuhan katakan itu pencobaan biasa. Dan yang luar biasa lagi, Tuhan berikan lagi satu pekerjaan di mana ini memang sungguh-sungguh luar biasa. Ya mungkin nanti Yopi yang akan bersaksi. Jadi B yang pertama yaitu berserah. B yang kedua yaitu kita harus berpegang. Kenapa kita harus berpegang? Karena Tuhan katakan dia Allah yang setia. Dia Allah yang setia. Sehingga pencobaan yang kau alami tidak akan melampaui kekuatanmu. Pencobaan yang kau alami tidak akan melebihi apa yang kita alami saat ini. Dia Allah setia. Jadi kita sungguh-sungguh harus berpegang pada Tuhan. Kalau kita tidak berpegang seperti tadi dikatakan oleh Yeremia, berpegang pada manusia, kita akan hancur. Berpegang pada manusia, kita hancur. Berpegang pada pekerjaan, pada usaha, kita akan hancur. Tidak kekal, tetapi berpegang pada Tuhan, Allah yang setia. Dia akan memberikan sungguh-sungguh kekuatan bagi kita semua. Jadi B yang kedua yaitu kita berpegang. Dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 dikatakan Tuhan menetapkan langkah orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ia tidak akan jatuh tergeletak sebab tangan Tuhan akan menopang. Jadi kita sungguh-sungguh memegang dia. Kita tidak akan tergeletak. Ya, kita sungguh-sungguh berpegang pada Tuhan. Karena dia yang menetapkan setiap langkah hidup kita. Yang ketiga yaitu kita berharap. Berharap pada Tuhan. Roma 4 ayat 18, kita belajar dari Abraham. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap berharap. Dia sudah tua, Sarah istrinya sudah tidak haid lagi. Bagi manusia mustahil dia untuk mengandung. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi Abraham walaupun dia melihat dengan mata jasmani tidak mungkin, tetapi dengan mata rohani dia katakan walaupun tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap berharap. Aku tetap percaya. Apa yang Tuhan firmankan, engkau akan menjadi seperti bintang di langit, pasir di laut. Dia percaya itu akan terjadi. Sehingga Abraham tetap berharap. Kita juga belajar. Ketika kita berharap, Tuhan berikan tadi apa? Jalan keluar. Pencobaan yang kau alami tidak akan melampaui kekuatanmu. Dan Allah setia akan memberikan jalan keluar. Oleh sebab itu, kita berharap hanya kepada Dia. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Roma 5 ayat 5. Tidak pernah mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. B yang keempat yaitu bersyukur. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 dikatakan bahwa tak berkesudahan kasih Allah selalu baru setiap pagi. Kalau kita sungguh-sungguh bersyukur dalam segala hal, baik dalam suka maupun dalam duka, kasih Allah kita rasakan luar biasa. Sehingga apa yang kita alami pada saat COVID ini, apa yang kita alami pada saat kita merasa, aduh Tuhan aku jatuh, itu sungguh-sungguh ketika kita bersyukur, kita sungguh-sungguh diberikan kekuatan. Kita dapat melalui tanpa merasa, aduh Tuhan kok begini, kok begitu, tidak. Tetapi ketika kita bersyukur,
kita dapat melalui semuanya itu. Karena Tuhan berjanji, Dia akan memberikan jalan keluar. Jadi 4B tadi apa? Yang pertama, kita harus berserah. Ya, berserah. Dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, berserahlah kepada Tuhan sebab Dia akan bertindak. Jadi, apapun yang terjadi, kita belajar untuk berserah. Kedua, kita berpegang. Berpegang pada siapa? Berpegang pada Allah yang setia. Karena pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita. Tidak akan melampaui apa yang kita lalui saat ini. Ketika kita berpegang pada Tuhan, kita berharap, Tuhan, Engkau pasti akan memberikan jalan keluar. Cepat atau lambat, kita tetap berharap. Karena segala sesuatu indah pada waktunya. Dan ketika kita menghadapi apapun, badai apapun, tetap bersyukur. Karena kasih setia Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kita, selalu baru setiap pagi. Oleh sebab itu, mari kita semua, apapun yang terjadi, kita belajar untuk tetap berserah, berpegang, berharap, dan bersyukur. Mari kita nantikan yang satu ini, Tuhan akan menyertai kita. Iya, itulah tadi. Yeremia minta kepada umat Israel tadi, supaya andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Jangan andalkan kekuatan manusia. Tapi andalkan kekuatan Tuhan. Andalkan kekuatan Allah. Andalkan kuasa Allah. Nah itu tadi. Dengan berserah, berpegang teguh padanya, sebelum bersyukur, berharap hanya pada Dia. Nah, dalam doa-doa juga kan ya, kalau doa penyembuhan misalnya, selalu ada iman yang penuh pengharapan. Bukan iman sekedar serahkan, tapi harus punya pengharapan. Iman betul, saya berharap Tuhanlah yang turun tangan. Dalam masalah kehidupan juga begitu. Pengharapan hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di mana kita melayangkan pandangan kita, pertolongan hanya dari Tuhan. Dalam Mazmur itu dikatakan bahwa Mazmur 121 berkata, aku melayangkan, Daud itu menulis, dia di padang gurun, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan? Pertolongan hanya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya bayangkan kalau Anda ke Israel di padang gurun itu dilepas di tengah padang gurun. Tidak ada air minum, tidak ada makanan, tidak. Aku hanya berharap pada Tuhan. Pertolongan hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi pengharapan. Iman penuh pengharapan. Nah, iman yang demikian yang sangat berhasil di dalam doa-doa. Kalau iman hanya berserah, sangat lemah. Ya, namanya juga COVID ya, sudah tinggal di rumah, tiduran. Namanya juga COVID, semua juga nggak kerja kan, tinggal di rumah. Dengan begitu, itu awal kehancuran. Saya menghargai ini Jack Ma. Jack Ma suatu saat, kira-kira tanggal 5 Agustus, saya melihat pidatonya. Pidatonya singkat, hanya 2 menit. Inti pidato pertama, dan 2 kali dia berdiri. Rupanya orang kalau penting singkat-singkat ya pidatonya ya. Nggak seperti pembawa renungan setengah jam gitu ya. Rupanya singkat-singkat ya. Singkat-singkat. Karena apa? Yang dia sampaikan mahal banget. Yang dia sampaikan waktunya juga mahal. Ya Alibaba dia kan, Jack Ma itu. Waktunya begitu mahal untuk dia, sehingga poinnya juga begitu hebat dan mahal. Apa dia katakan? Zaman sekarang, zaman ini, COVID ini, harus cari terobosan. Terobosan. Dia bilang harus cari terobosan. Tapi terobosannya zaman now punya. Jangan pakai terobosan cara lama, cara konvensional. Ya, waktu itu saya baru selesai renovasi satu warung pakai gaya
atap rumbia. Wah, saya baru renovasi untuk bisa jualan. Saya bilang, ini kalau travel belum bisa jalan, bisa jualan di sini. Jualan makanan bisa. Dengar dia bilang, jangan cara konvensional, mati. 3 kali dia sebut mati, saya dengar banget. Mati kalau cara konvensional. Harus cara zaman now punya, zaman sekarang punya. Dengan cara medsos dan segala macam untuk promosinya. Jangan cara itu. Nah, dari itu saya mulai diam, saya mulai analisa, ini bagaimana harus bergerak ini. Kemudian suatu saat saya bawa renungan di satu kelompok dengan cara Zoom. Saya minta pada Tuhan, biasa ya, inspirasi dari Tuhan, Allah Roh Kudus menuntun saja. Kemudian keluarlah. Lagi renungan kok keluarnya Jack Ma. Keluar Jack Ma, bawa. Harus cari terobosan zaman now. Jangan cara konvensional, mati katanya. Saya tanya lagi Tuhan, habis ini bicara apa Tuhan? 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami adalah biasa. Saat kamu dicobai, Allah itu setia dan dia akan memberikan jalan keluar. Sekali lagi, dia akan memberikan. Jadi dia sudah siapkan, dia berikan jalan keluar pada kita. Jadi kita yang hadir di sini, anak-anak Tuhan, beda sama Jack Ma. Jack Ma itu orang dunia. Jack Ma itu bagaimana dia berjuang cara dunia. Harus, dia bilang, cari terobosan. Tapi terobosan bagaimana? Zaman now punya. Bagaimana? Jangan konvensional. Itu kekuatan manusia. Ya, mengandalkan kekuatan manusia. Tapi dalam 1 Korintus 10 ayat 13, sangat beda. Sangat beda. Kamu dicobai, bahwa pencobaan itu pencobaan biasa. Saat dicobai, Tuhan akan memberikan. Tuhan memberikan. Jadi, kita kalau orang datang, bawa pisang goreng di piring, datang, dia berikan. Sudah disiapkan, kemudian dia berikan. Demikian juga Tuhan. Tuhan memberikan. Tuhan memberikan jalan keluar. Kalau kita melihat itu, betapa Tuhan kita baik. Tadi dikatakan Allah kita setia. Dia memberikan, berarti sudah siap. Dia sudah persiapkan untuk si Kris, dia berikan apa, untuk si Anton dia berikan apa, untuk si Dewi dia berikan apa, untuk Yofi dia berikan apa, untuk Natasha diberikan apa, untuk adik-adik yang lain dan bapak-bapak di sini, dia berikan apa, dia sudah siapkan. Jadi ingat, iman yang penuh pengharapan, Tuhan sudah siapkan bagi Anda dan saya. Memang kita harus cari apa? Hikmat Tuhan. Tuhan mau beri apa pada saya, Tuhan? Tadi, Tante Yvonne sudah bilang, zaman now ini baru mau start, mau bisnis, bagaimana? Tapi ternyata bisa juga. Anak saya bikin virtual tour, itu ternyata yang pertama untuk rohani, virtual tour ke Israel itu dan Eropa yang pertama di Indonesia. Jadi orang Israel itu begitu terlibat, local guide di Israel, di Yerusalem, di Mesir, di Eropa, kemudian di Israel di bagian utara di Nazaret. Itu mereka sampai bingung-bingung. Kok bisa ada ide begini? Ya, Tuhan yang berikan ide itu. Dan sampai sekarang diadakan terus. Walaupun murah-murah sekali. Kalau mau gratis juga, telepon aja, kami kasih gratis. Tapi murah-murah sekali. Dibuat karena apa? Supaya orang yang rindu ke Holy Land, tapi belum bisa pergi karena COVID, terhibur sedikit hatinya. Karena ada lagu berkata, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu
ke sana. Nah, tiap orang yang rindu mau ke sana sedikit terhibur dengan melihat keadaan sekarang, dengan melihat saat itu, lokal guide itu mengambil, dia shoot sana sini sambil menerangkan, sehingga gambaran Yerusalem saat itu dilihat, gambaran Kana dilihat, gambaran Nazaret saat itu bisa dilihat. Nah, rupanya ini pemberian Tuhan. Tuhan berikan. Dia sudah siapkan kalau nanti terjadi COVID, PSBB, dan sebagainya. Dia sudah siapkan buat anak saya. Buat istri saya disiapkan apa? Masak. Oh, istri saya paling pintar masak. Padahal dulu sebelum merit, dia nggak bisa masak. Serius, nggak bisa masak. Dia belajar masak saat sudah merit. Dia bilang kan nanti bagaimana, Mak? Kalau udah merit kan juga mesti masak. Nanti kalau udah merit juga mesti masak. Jadi nanti aja belajar masak waktu udah merit. Nah, ini jangan diikutin ya. Tapi dia paling hebat masak yang paling empuk. Begitu dia merit, paling empuk dia masak apa? Masak air. Empuk banget. Itu. Masak nasi. Oke. Nah, kembali. Dia sekarang bisa masak, kemudian memang Tuhan berikan jalan itu, dia masak. Jadi kalau mau pesen makanan Manado, WA aja sama Tante Ivon. Pasti sampai ke sana. Maksudnya sampai sana sudah basi gitu. Virtual. Yang dikirim masakan yang virtual. Ya, begitu keadaan ini terjadi, saya juga bilang sama Tuhan, Tuhan, anakku sudah Engkau berikan jalan keluar. Engkau beri pada saya pada istriku jalan keluar. Sekarang dalam renungan itu, Engkau berikan pada saya apa, Tuhan? Saat COVID ini, Tuhan berikan apa? Tuhan ingatkan, sudah ada satu jalan, yaitu saya baru 2 hari saya sudah mulai rintis itu mulai berjalan, yaitu bagaimana berbisnis tanpa hadir. Kan katanya kalau umur 60-an sudah rentan. Sudah rentan, bahaya. Kalau sampai COVID masuk, biasanya take off. Kena COVID, biasanya take off. Jadi kami menjaga juga kesehatan. Nah, kalau 60-an, begitu ada orang tanya saya, Pak, hati-hati Pak, 60-an sudah rentan Pak. Oh, saya bilang, untung saya nggak 60-an. Loh, Bapak berapa? Saya 70, sudah lewat 60-an. Wah, mantap. Anak Tuhan dilindungi ya. Nah, bagaimana Tuhan melindungi lagi? Jadi maksudnya tadi, Tuhan sudah siapkan, dia berikan, waktu saya bawakan renungan itu, hari kedua saya mulai menggeluti bisnis itu. Bisnis online, bukan online. Bisnis lewat telepon, bukan online. Lewat telepon, tanpa hadir. Wah, itu dia baru saya lihat Tuhan berikan betul. Hanya dengan telepon, tetapi bisa hidup bisnisnya. Hampir tidak pakai modal, dan Tuhan itu maha baik. Kemudian saya jalani dengan tekun itu. Bulan pertama, sekarang sudah bulan kedua, ternyata bisa hidup dengan itu. Bisa makan, bisa minum, bisa traktir cucu mau makan di mana, bisa juga walaupun COVID, tapi kita bisa pesan jarak jauh dan sebagainya. Jadi kita melihat janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi syaratnya apa? Andalkan Dia. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Andalkan Tuhan. Begitu saya andalkan Tuhan, Dia buka pintu satu persatu. Anak diberikan jalan keluar. Istri diberikan jalan keluar. Saya pun diberikan jalan keluar. Dan tentu Anda juga diberikan jalan keluar. Amin. Amin. Coba angkatkan yang aminkan. Amin. Yang aminkan. Amin. Jadi Tuhan sudah siapkan dan Dia berikan. Bukan Dia tahan-tahan. Asal kita percaya tadi, kita berharap, kita berpegang pada janji-janjinya, berpegang pada janjinya yang setia, dan kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Saya sudah menerima janji-Mu.
terima kasih Tuhan, Engkau sudah siapkan, dan saya mau terima janji-Mu. Bersyukur. Coba seorang bapak punya anak kecil, dia minta es krim, bapaknya lupa melulu kasih, bapaknya lupa belum kasih, sudah 3 kali pulang kantor belum kasih, yang keempat kali dia bilang, "Papi, terima kasih es krimnya." Papinya malu hati, langsung dia start motor lagi balik, start mobil lagi balik lagi, pergi beli baru dia balik. Kenapa? Malu hati dia. Nah, sama Tuhan juga begitu. Kalau kita sudah tahu sekarang, perlu bersyukur pada Tuhan. Apapun dia sudah siapkan dan dia berikan, bersyukurlah. Nanti pada penutup doa ini, penutup doa nanti, bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah siapkan dan Engkau berikan pada saya. Tuhan malu hati. Tuhan malu hati. Langsung dia bukakan, ingatkan pada teman-teman semua. Dia langsung ingatkan, yang bisnis itu loh. Sumber itu loh. Sumber sana loh. Dia akan berikan. Dia enggak akan bilang, itu loh, pergi jualan di Pantai Kute loh. Lagi tutup bagaimana sih Tuhan? Dia akan berikan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan takarannya. Oleh karena itu, tadi kembali, andalkan kuasa Tuhan, jangan andalkan kekuatan sendiri. Kemudian berharap pada Tuhan, yang sang pemilik langit dan bumi. Berharap pada Tuhan, dia sudah siapkan dan dia bukakan jalan. Dia berikan jalan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau sudah membukakan janji-janji-Mu dan sudah berikan itu pada kami. Tapi kadang-kadang kami kurang sadar. Kadang-kadang kami kurang berhikmat. Ampuni kami Tuhan. Saat ini bukakan buat kami semua Tuhan. Teman-teman di Bali Tuhan. Dan yang mendengarkan acara ini, bukakan jalan itu pada kami. Mana yang Engkau berikan pada saat ini, terutama pada teman-teman yang sedang kesulitan di dalam kehidupan pada saat ini. Terobosan rohani Engkau sudah berikan tadi Tuhan. Untuk kami hanya mengandalkan Engkau. Sekarang terobosan kehidupan sehari-hari kami. Terobosan kebutuhan sehari-hari kami. Tolong Tuhan. Bukakan jalan. Berikan itu saat ini Tuhan. Berikan hikmat itu pada kami saat ini. Seperti Engkau bukakan pekerjaan pada seorang bapa Tuhan. Yang hadir di sini juga Tuhan. Engkau sudah berikan pada dia. Celikan mata rohaninya. Bahwa saat ini dia tidak boleh bermalas lagi. Dia tidak boleh bermalas-malas di kursi malas lagi. Tapi dia harus bangkit. Karena Engkau sudah berikan jalan keluar untuk kehidupan dia besok hari. Kepada seorang wanita Tuhan, yang sekarang juga hadir di sini Tuhan. Dia sedang putus asa. Pekerjaan sudah berhenti. Bahkan sedang berpikir apa akan terjadi besok lusa hari. Tuhan, bagaimana nasibku besok lusa hari? Tapi ternyata Engkau sudah siapkan. Dan saat ini Engkau berikan hikmat padanya. Apa yang harus dia melangkah. Karena Engkau sudah siapkan dan berikan pada malam hari ini juga. Beri hikmat itu padanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hikmat Engkau berikan pada kami semua. Apa yang Engkau rindukan. Langkah kami besok hari di hadapan-Mu dengan penuh iman, penuh pengharapan kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami terima semua berkat dan hikmat daripada-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Om Jopi. Tetap semangat. Amin. Amin, luar biasa. Tadi katanya kalau Jack mah 2 menit ya. Itu ya. 2 menit. 2 menit. Saya dapetnya yang 2 detik, Om. Ini, dia bilang gini, ingat 1 Korintus 10 ayat 13 katanya seperti itu. Ya,
Saya dapatnya yang itu, jadi tentang berserah, berpegang, berharap, dan selalu bersyukur sama Tuhan. Terima kasih untuk Om Jopi, terima kasih Tante Ivon juga, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Ya kan, kalau Jack Ma tadi cuma 2 menit, Om memberikan yang lebih untuk kami semua sampai bermenit-menit tadi untuk menemani kami. Ya kan? Ya kalau 2 menit kita rugi, ya kan? Cuma lihat muka Om 2 menit, habis itu keluar. Oke, Kenalin, dia lebih mahal. oh, lebih mahal. Oke, untuk berikutnya pengumuman, jadinya pengumuman untuk minggu besok, kita seperti biasa libur, kita bertemu di minggu ke sekarang itu formatnya minggu kedua dan minggu keempat hari Jumat malam, seperti itu. Jadinya bagi teman-teman yang sekiranya baru baru gabung, baru berkumpul, gimana sih cara di infonya? Itu nanti bisa di kolom chat aja, ditulis aja nomor WhatsApp atau nomor apa yang mau dihubungi, seperti itu. Jadinya kita akan memberikan informasi secara berkala terus, seperti itu. Biar bisa kita bergabung lagi di sini. Terusnya untuk pengumumannya lagi, apalagi ya, sudah tidak ada ya. Paling info lagi untuk next gathering berikutnya nanti akan di info lagi di grup, biasanya di grup Fresh Juice atau grup-grup DOJ, atau yang mau secara private untuk diundang di info, bisa tulis di chat komen yang tadi nomor handphonenya gitu. Nanti akan kita infokan setiap minggunya. Oke, dari saya sudah seperti itu aja. Terima kasih sekali lagi untuk Om Jopi dan Tante Ivon. Terima kasih yang sudah menemani kita dan yang bertugas, Ibu Desi, Pak Anton, dan semuanya juga yang bersatu di dalam doa untuk kelancaran gathering pada malam hari ini. Dan tentunya untuk kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan lewat Om Jopi, lewat Tante Ivon. Semoga kehidupan kita semakin lebih bersyukur lagi, lebih penuh dengan berkat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Desi. Oke. Mari kita lanjutkan dengan doa syafaat. Saat ini ya Bapa, dengan rahmat yang Kau berikan kepada kami membawa doa-doa bagi orang-orang yang memerlukannya. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, khususnya untuk saudara-saudara kami di komunitas kami. Kiranya tangan-Mu ya Tuhan turun atas mereka dan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang harus dikarantina karena COVID-19 Tuhan. Anugerahkanlah kesembuhan bagi mereka yang terpapar virus ini. Dekaplah pula para tenaga medis, para dokter, para ahli kesehatan yang harus merawat pasien COVID-19 agar mereka selalu tabah dan tegar dalam menghadapi situasi ini. Kami mohon ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, agar vaksin COVID dapat segera ditemukan, sehingga kami bisa hidup dengan aman dan tentram seperti dahulu kala. Kami berdoa juga untuk yang telah meninggal, yang di dalam api penyucian karena COVID-19 Tuhan. Kiranya kerahiman-Mu boleh turun atas mereka, sehingga mereka boleh segera tinggal dan beristirahat di dalam rumah-Mu yang abadi. Kami berdoa pula agar Pulau Bali boleh pulih kembali dan pariwisata bergerak kembali seperti dahulu kala. Kami mohon lindungilah pulau kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami Jokowi, agar selalu Kau limpahi roh kebijaksanaan dalam setiap keputusan yang Dia berikan untuk kemajuan dan kedamaian bangsa ini. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Jadilah padamu menurut kehendak-Mu.
Allah Bapa yang maha murah dan maha baik. Jalan-Mu merupakan misteri bagi kami, tapi kami percaya, berserah dan berharap kepadamu, karena Engkau lebih dahulu mencintai kami. Engkau menghendaki kebaikan kami dan menuntun kami ke jalan-jalan yang seringkali kami tidak ketahui ya Tuhan, tapi semua itu untuk kebaikan kami. Kiranya Tuhan, kami akan selalu berharap kepadamu. Hanya kepadamu-lah kami datang berharap dan mohon agar semuanya kembali menjadi baik. Mari kita satukan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda penolong abadi, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Tuhan Allah, kami selalu berharap kepadamu, karena kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Mari kita tutup dengan lagu refrennya ya, bersyukurlah. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Terima kasih semuanya. Silakan Chris. Terima kasih Om Yopi, Tante Makasih Om, Ivon. makasih Tante. Makasih Om, makasih Om, makasih Tante. Makasih Om, makasih Bu Tante. Desi. Terima kasih. Ayo Makasih, sampai Om. jumpa. Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Terima kasih Om. Terima kasih Ya, Tante. Makasih Om, makasih Tante. Halo Pak Tejo. Om Yopi, makasih Nasa. Oh iya, tadi ada Pak Tejo. Sampai jumpa. Makasih banyak Pak Tejo. Pak Tejo. Makasih semua. Terima kasih Pak Budi yang selalu setia. Makasih. Wanita, Rita, Rina, Lydia, Vanessa, Salam sehat semuanya. Yofi, Natasha, Yofi. Yofi. Ada. Jenny, Bu Anita. Halo. Bisa. Ferdinand yang jauh. Iya, Belum bangun ya? belum bangun. Dapat Udah jam 6 ini padahal. jam 6 pagi ya? Iya. Jam 6 pagi di Siapa nih Karin?